Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmed Mat. Dalam video yang ke-30 ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana dalam video ini kita akan membahas terkait dengan soal turunan tingkat tinggi yang diajarkan pada semester 1 khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan soal terkait dengan turunan tingkat tinggi. Adapun soal latihannya yaitu tentukan turunan ketiga atau di pangkat 3y dx pangkat 3 dari fungsi yang pertama y sama dengan dalam kurung 3 kurang 2 kali x pangkat 2 berpangkat 4. Kemudian soal nomor 2 adalah y sama dengan akar pangkat 3 dari akar x kurang 1. Sedangkan soal nomor 3 adalah y sama dengan kotangan 3x kuadrat. Adapun dalam video yang ke-30 ini kita hanya memfokuskan untuk soal nomor 1 dan nomor 2, sedangkan untuk soal nomor 3 akan kita bahas pada video yang berikutnya. Langsung saja kita perhatikan soal nomor 1. Adapun soalnya adalah tentukan turunan ketiga atau di pangkat 3y dx pangkat 3 dari fungsi y sama dengan dalam kurung 3 kurang 2x kuadrat pangkat 4. Adapun pembahasannya yaitu diketahui bahwa y sama dengan dalam kurung 3 kurang 2x kuadrat berpangkat 4, maka kita dapatkan turunan pertama atau di dx-nya sama dengan 4 bawa ke depan 4 kali 3 kurang 2x kuadrat berpangkat 4 kurang 1 atau sama dengan 3 kali dengan turunan dari 3 kurang 2x kuadrat yaitu min 4x. Sehingga kita dapatkan di dx sama dengan negatif 16x kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 3. Atau dapat kita tulis di dx sama dengan negatif 16x kali 3 kurang 2x kuadrat berpangkat 3. Selanjutnya kita akan menentukan turunan kedua dari fungsi y sama dengan dalam kurung 3 kurang 2x kuadrat pangkat 4. Sebelum kita menentukan turunan keduanya, kita perhatikan turunan pertama dari fungsi y ini berbentuk perkalian dari dua fungsi, yaitu fungsi min 16x dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 3. Jadi di dx ini dapat kita misalkan U kali V. Sehingga bisa kita misalkan bahwa U-nya sama dengan min 16x, maka kita dapatkan U aksennya sama dengan min 16. Berikutnya V-nya sama dengan 3 kurang 2x pangkat 2 berpangkat 3, maka kita dapatkan V aksennya sama dengan 3 kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2 kali turunan dari 3 kurang 2x kuadrat, yaitu min 4x. Sehingga kita dapatkan V aksennya sama dengan min 12x kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Artinya 3 kali min 4x adalah min 12x. Sehingga di sini dapat kita tulis bahwa dx-nya berbentuk U kali V, maka kita dapatkan turunan keduanya d kuadrat y dx kuadrat sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Karena bentuk dx-nya adalah U kali V. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai fungsi U, nilai fungsi V, beserta turunannya, maka kita dapatkan d kuadrat y dx kuadrat atau turunan kedua dari fungsi y yaitu min 16 kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 3 tambah min 12x kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2 kali min 16x. Di sini dapat kita perhatikan bahwa U aksennya sama dengan min 16, V-nya sama dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 3, V aksennya adalah min 12x kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2, sedangkan U-nya adalah min 16x. Sehingga kita dapatkan turunan kedua dari fungsi Y yaitu min 16 dalam kurung 3 kurang 2x kuadrat pangkat 3 tambah 192x kuadrat kali 3 kurang 2x kuadrat berpangkat 2. Turunan kedua ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan min 16x dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 3, ini suku pertamanya. Sedangkan suku keduanya adalah min 12x kali min 16x adalah 192x kuadrat kali dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Sehingga kita dapatkan turunan kedua dari fungsi y adalah min 16 kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 3 tambah 192x kuadrat kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Berikutnya, hasil turunan kedua ini kita faktorkan sehingga kita dapatkan turunan keduanya yaitu 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2 kali dalam kurung 16 kali 3 kurang 2x kuadrat tambah 192. Atau bentuk sederhana dari turunan kedua dari fungsi y adalah 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2 kali 240 kurang 32x kuadrat. Di sini dapat kita perhatikan bahwa
240 kurang 32x kuadrat ini kita dapatkan dengan cara hasil dari 16 kali 3 yaitu 48, kita tambahkan dengan 192, maka hasilnya adalah 240, sedangkan 16 kali min 2x kuadrat adalah min 32x kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan turunan ketiga dari fungsi y, dengan terlebih dahulu kita perhatikan hasil turunan kedua dari fungsi y, di mana hasil turunan kedua dari fungsi y ini berbentuk perkalian dari dua fungsi, yaitu perkalian antara fungsi 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2 dengan 240 kurang 32x kuadrat. Jadi, bentuk turunan kedua dari fungsi y ini dapat kita misalkan sebagai u kali v. Sehingga di sini kita misalkan bahwa U-nya sama dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2, maka kita dapatkan U aksennya sama dengan 2 kali 3 kurang 2x kuadrat kali min 4x. Sehingga kita dapatkan U aksennya sama dengan min 8x kali 3 kurang 2x kuadrat. Selanjutnya, V-nya sama dengan 240 kurang 32x kuadrat, maka kita dapatkan V aksennya sama dengan min 64x. Selanjutnya, karena 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2 ini kita misalkan U, kemudian 240 kurang 32x kuadrat ini kita misalkan V, sehingga dapat kita tulis bentuk turunan keduanya yaitu U kali V. Sehingga kita dapatkan turunan ketiganya sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Dengan mensubstitusikan nilai U, nilai V, nilai U aksen dan V aksen, maka kita dapatkan turunan ketiga dari fungsi Y yaitu min 8x kali 3 kurang 2x kuadrat kali dengan 240 kurang 32x kuadrat tambah min 64x kali dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Di sini dapat kita perhatikan bahwa U aksennya sama dengan min 8x kali 3 kurang 2x kuadrat, V-nya adalah 240 kurang 32x kuadrat, sedangkan V aksennya adalah min 64x, dan U-nya sama dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Sehingga kita dapatkan turunan ketiganya yaitu min 8x kali 3 kurang 2x kuadrat kali 240 kurang 32x kuadrat kurang 64x kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Suku pertama ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan min 8x kali 3 kurang 2x kuadrat kali dengan 240 kurang 32x kuadrat, sedangkan suku kedua ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan min 64x dengan 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Selanjutnya, bentuk turunan ketiga dari fungsi ini dapat kita faktorkan menjadi min 8x kali 3 kurang 2x kuadrat dalam kurung 240 kurang 32x kuadrat tambah 8 kali 3 kurang 2x kuadrat. Ini merupakan faktor dari min 8x kali 3 kurang 2x kuadrat kali 240 kurang 32x kuadrat kurang 64x kali 3 kurang 2x kuadrat pangkat 2. Selanjutnya kita perhatikan hasil turunan ketiga dari fungsi ini dapat kita sederhanakan dengan cara mengalihkan min 8x dengan 3, maka ini menghasilkan min 24x. Kemudian min 8x kali min 2x kuadrat menghasilkan plus 16x pangkat 3. Selanjutnya yang dalam kurung siku ini dapat kita sederhanakan dengan cara 240 kurang 32x kuadrat tambah 8 kali 3 adalah 24. Kemudian 8 kali min 2x kuadrat adalah min 16x kuadrat. Sehingga yang dalam kurung siku ini kita dapatkan 240 kurang 32x kuadrat tambah 24 kurang 16x kuadrat, atau dapat kita tulis dalam bentuk dalam kurung min 24x tambah 16x pangkat 3 kali 240 kurang 32x kuadrat tambah 24 kurang 16x kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan bahwa 240 tambah 24 adalah 264, sedangkan min 32x kuadrat tambah dengan min 16x kuadrat adalah min 48x kuadrat. Sehingga kita dapatkan bentuk turunan ketiganya yaitu min 24x tambah 16x pangkat 3 kali 264 kurang 48x kuadrat. Selanjutnya, turunan ketiga ini dapat kita tulis dalam bentuk lain yaitu min 24x tambah 16x pangkat 3 dalam kurung negatif dalam kurung 48x kuadrat kurang 264.
Atau dapat kita tulis dalam bentuk 16x pangkat 3 kurang 24x kali min dalam kurung 48x kuadrat kurang 264. Sehingga kita dapatkan turunan ketiga dari fungsi y atau di pangkat 3y dx pangkat 3 sama dengan negatif dalam kurung 16x pangkat 3 kurang 24x kali 48x kuadrat kurang 264. Jadi turunan ketiga atau di pangkat 3y dx pangkat 3 dari fungsi y sama dengan dalam kurung 3 kurang 2x kuadrat pangkat 4 adalah di pangkat 3y dx pangkat 3 sama dengan negatif dalam kurung 16x pangkat 3 kurang 24x tutup kurung kali 48x kuadrat kurang 264. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 2, di mana soalnya adalah tentukan turunan ketiga atau di pangkat 3y dx pangkat 3 dari fungsi y sama dengan akar pangkat 3 dari akar x kurang 1. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Bentuk fungsi y sama dengan akar pangkat 3 dari akar x kurang 1 ini dapat kita ubah dalam bentuk eksponensial, yaitu menjadi dalam kurung x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 1/3. Sehingga kita dapatkan dx-nya sama dengan 1/3 bawa ke depan, 1/3 dalam kurung x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 1/3 kurang 1 adalah min 2/3 kali turunan dari x pangkat 1/2 kurang 1 yaitu 1/2 x pangkat min 1/2. Sehingga kita dapatkan 1/3 kali 1/2 adalah 1/6 kali x pangkat min 1/2 kali dengan x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Selanjutnya kita akan menentukan turunan kedua dari fungsi y. Dengan terlebih dahulu kita perhatikan hasil turunan pertama dari fungsi y, di mana hasil turunan fungsi pertama ini berbentuk perkalian dari dua fungsi, yaitu 1/6 x pangkat min 1/2, sedangkan fungsi keduanya adalah x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Jadi di sini dapat kita misalkan bahwa 1/6 x pangkat min 1/2 ini sebagai u, sedangkan v-nya adalah x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Sehingga di sini kita misalkan bahwa u sama dengan 1/6 x pangkat min 1/2, maka kita dapatkan u aksennya yaitu min 1/2 kali 1/6 adalah min 1/12 kali x berpangkat min 1/2 kurang 1 atau x berpangkat min 3/2. Selanjutnya v-nya sama dengan x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Maka kita dapatkan v aksen sama dengan min 2/3 bawa ke depan, min 2/3 kali x berpangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 kurang 1 yaitu min 5/3 kali dengan turunan dari x pangkat 1/2 kurang 1 yaitu 1/2 x pangkat min 1/2. Sehingga kita dapatkan v aksennya sama dengan min 2/3 kali dalam kurung x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 kali 1/2 x pangkat min 1/2. Selanjutnya, karena 1/6 x pangkat min 1/2 ini sudah kita misalkan dengan u, dan x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 sudah kita misalkan p, sehingga di sini dapat kita tulis bahwa dx-nya sama dengan u kali v. Sehingga kita dapatkan turunan keduanya yaitu u aksen v tambah v aksen u. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai fungsi u, nilai fungsi v beserta turunannya yaitu u aksen dan v aksen. Maka kita dapatkan turunan kedua dari fungsi y yaitu min 1/12 x pangkat min 3/2 kali dalam kurung x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 tambah dalam kurung min 1/3 kali x pangkat min 1/2 kali x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 kali dengan 1/6 x pangkat min 1/2. Di sini dapat kita perhatikan bahwa u aksennya adalah min 1/12 x pangkat min 3/2, v-nya adalah x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3, sedangkan nilai v aksennya ini menjadi min 1/3 yaitu didapat dengan cara min 2/3 kali dengan 1/2 adalah min 1/3 kali x pangkat min 1/2 kali x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 kali dengan u, di mana u-nya adalah 1/6 x pangkat min 1/2. Sehingga kita dapatkan turunan keduanya yaitu min 1/12 x pangkat min 3/2 kali x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 kurang 1/18 x pangkat min 1 kali x pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3.
Suku pertama ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan min 1/12 X pangkat min 3/2 dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Sedangkan suku kedua ini kita dapatkan dengan cara min 1/3 kali 1/6 adalah min 1/18 kali X berpangkat min 1/2 kali X pangkat min 1/2 ini menjadi X pangkat min 1. Kemudian kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3. Selanjutnya kita akan menentukan turunan ketiga dari fungsi Y dengan terlebih dahulu memperhatikan hasil turunan kedua dari fungsi Y, di mana hasil turunan kedua dari fungsi Y ini terdiri dari dua suku. Suku yang pertama adalah min 1/12 X pangkat min 3/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Sedangkan suku keduanya adalah 1/18 X pangkat min 1 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3. Sehingga di sini dapat kita misalkan min 1/12 X pangkat min 3/2 ini sebagai U, kemudian X pangkat 1/2 kurang 1 pangkat min 2/3 ini sebagai V, kemudian 1/18 X pangkat min 1 ini sebagai P, sedangkan Q-nya adalah X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3. Sehingga di sini dapat kita tuliskan atau dapat kita misalkan bahwa U sama dengan min 1/12 X pangkat min 3/2, maka kita dapatkan U aksennya sama dengan 3/24 kali X berpangkat min 5/2. Selanjutnya V-nya sama dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Maka kita dapatkan V aksennya sama dengan min 2/3 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 kali 1/2 X pangkat min 1/2. Sehingga kita dapatkan V aksennya sama dengan min 2/3 kali 1/2 adalah min 1/3, X berpangkat min 1/2 kali dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3. Selanjutnya P-nya sama dengan 1/18 X pangkat min 1, maka kita dapatkan P aksen sama dengan min 1/18 X pangkat min 2. Yang berikutnya Q-nya sama dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3, maka kita dapatkan Q aksen sama dengan min 5/3 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 8/3 kali 1/2 X pangkat min 1/2. Atau Q aksennya sama dengan min 5/6 X pangkat min 1/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 8/3. Min 5/6 ini kita dapatkan dengan cara min 5/3 kali dengan 1/2. Sehingga di sini kita dapatkan min 5/6. Selanjutnya kita perhatikan bahwa bentuk dari min 1/12 X pangkat min 3/2 ini kita misalkan dengan U, kemudian X pangkat 1/2 kurang 1 pangkat min 2/3 ini kita misalkan V, kemudian 1/18 X pangkat min 1 kita misalkan dengan Q, kemudian X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 ini sebagai Q, maka kita dapatkan turunan kedua dari fungsi Y sama dengan U kali V kurang P kali Q. Jadi turunan kedua dari fungsi Y dapat kita tulis menjadi bentuknya adalah D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan UV kurang PQ. Maka kita dapatkan bentuk turunan ketiga dari fungsi Y adalah U aksen V tambah V aksen U kurang P aksen Q tambah Q aksen P. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai U, nilai V, nilai fungsi P, nilai fungsi Q beserta turunannya, maka kita dapatkan turunan ketiga dari fungsi Y yaitu 3/24 X pangkat min 5/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 tambah min 1/3 kali X pangkat min 1/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 kali min 1/12 X pangkat min 3/2, kemudian kurang P aksen Q tambah Q aksen P, di mana P aksennya adalah min 1/18 X pangkat min 2, Q-nya adalah X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3, Q aksennya adalah min 5/6 X pangkat min 1/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 8/3, kemudian P-nya adalah 1/18 X pangkat min 1. Sehingga bentuk sederhana dari turunan ketiga dari fungsi Y yaitu 3/24 X pangkat min 5/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 tambah 1/36 kali X pangkat min 2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3
kurang dalam kurung min 1/18 X pangkat min 2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 kurang 5/108 X pangkat min 3/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 8/3. Suku pertama ini kita dapatkan dengan cara 3/24 X pangkat min 5/2 kita kalikan dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3. Sedangkan suku kedua ini kita dapatkan dengan cara min 1/3 kali dengan min 1/12 yaitu 1/36 X pangkat min 1/2 kali dengan X pangkat min 3/2 maka menjadi X pangkat min 2 kali dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3. Selanjutnya suku ketiga ini kita dapatkan dengan cara min 1/18 X pangkat min 2 kita kalikan dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3. Selanjutnya suku keempat ini kita dapatkan dengan cara min 5/6 kali dengan 1/18 adalah min 5/108 X pangkat min 1/2 kali dengan X pangkat min 1 adalah X pangkat min 3/2 kali dengan X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 8/3. Berikutnya nilai dari turunan ketiga dari fungsi ini dapat kita tulis dalam bentuk 3/24 X pangkat min 5/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 tambah 1/36 X pangkat min 2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 tambah 1/18 X pangkat min 2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3 tambah 5/108 kali X pangkat min 3/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 8/3. Ini suku ketiga dan suku keempat kita dapatkan dengan cara mengalihkan negatif dengan negatif hasilnya adalah positif, kemudian negatif kali negatif juga hasilnya adalah positif. Selanjutnya kita perhatikan bahwa suku kedua dan suku ketiga ini adalah sejenis sehingga dapat kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 3/36 atau 1/12. Kemudian suku yang pertama dan suku yang keempat ini dapat kita faktorkan. Sehingga dapat kita tulis turunan ketiga dari fungsi Y adalah X pangkat min 3/2 dalam kurung X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2/3 kali dalam kurung 3/24 X pangkat min 1 tambah 5/108 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 2 tutup kurung tambah 1/12 X pangkat min 2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat min 5/3. Di sini dapat kita perhatikan bahwa hasil suku pertama ini merupakan hasil pemfaktoran dari suku pertama dijumlahkan dengan suku yang keempat. Sedangkan suku kedua ini merupakan penjumlahan dari suku kedua dan suku ketiga. Selanjutnya kita akan mengubah hasil turunan ketiga dari fungsi ini dalam bentuk pangkat positif. Maka kita dapatkan turunan ketiga dari fungsi Y yaitu 1/X pangkat 3/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 2/3 kali dalam kurung 3/24 X tambah 5/108 kali dalam kurung X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 2 tambah 1/12 X kuadrat kali dalam kurung X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 5/3. Selanjutnya hasil turunan ketiga ini kita ubah dalam bentuk akar, maka kita dapatkan 1/X akar X kali akar pangkat 3 dari X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 2 kali 3/24 X tambah 5/108 kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 2 tambah 1/12 X kuadrat kali akar pangkat 3 dari X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 5. Selanjutnya kita akan menyederhanakan hasil turunan ketiga dari fungsi Y dengan cara menjumlahkan 3/24 X dengan 5/108 X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 2. Di mana di sini penyebutnya adalah 2592 X kali X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 2. Atau dapat kita tulis dalam bentuk D pangkat 3Y dx pangkat 3 sama dengan 1/X akar X kali akar pangkat 3 dari X pangkat 1/2 kurang 1 berpangkat 2 dalam kurung 2592 X kali X pangkat 1/2 kurang 1 pangkat 2 dibagi dengan 24 X, maka hasilnya adalah 108 X pangkat 1/2 kurang 1 pangkat 2 kali dengan 3, maka kita dapatkan 324 kali X pangkat 1/2 kurang 1 pangkat 2, kemudian tambah 2592 X kali X pangkat 1/2 kurang 1 pangkat 2 dibagi dengan 108 X pangkat 1/2 kurang 1 pangkat 2, hasilnya adalah 24 X kali 5, maka kita dapatkan 120 X. Tambah 1/24
12x kuadrat kali akar pangkat 3 dari x pangkat seperdua kurang 1 berpangkat 5. Selanjutnya, kita akan mengalihkan 324x pangkat seperdua kurang 1 pangkat 2 tambah 120x dengan 1. Kemudian 2592x kali dengan x pangkat seperdua kurang 1 pangkat 2. Kita kalikan dengan x akar x kali akar pangkat 3 dari x pangkat seperdua kurang 1 pangkat 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 324 dalam kurung x pangkat seperdua kurang 1 pangkat 2 tambah 120x per 2592x pangkat 2 kali akar x kali akar pangkat 3 dari x pangkat seperdua kurang 1 pangkat 2 kali dengan x pangkat seperdua kurang 1 pangkat 2 tambah 1 per 12x kuadrat kali akar pangkat 3 dari x pangkat seperdua kurang 1 pangkat 5. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 324 kali akar x kurang 1 pangkat 2 tambah 120x, artinya x pangkat seperdua ini kita ubah dalam bentuk akar, per 2592x pangkat 2 kali akar x kali akar pangkat 3 dari akar x kurang 1 pangkat 2 kali akar x kurang 1 berpangkat 2. Artinya x pangkat setengah ini kita ubah ke dalam bentuk akar x. Tambah 1 per 12x kuadrat kali akar pangkat 3 dari akar x kurang 1 pangkat 5. Jadi turunan ketiga atau di pangkat 3y di x pangkat 3 dari fungsi y sama dengan akar pangkat 3 dari akar x kurang 1 adalah di pangkat 3y di x pangkat 3 sama dengan 324 kali akar x kurang 1 pangkat 2 tambah 120x per 2592x kuadrat kali akar x kali akar pangkat 3 dari akar x kurang 1 pangkat 2 kali akar x kurang 1 pangkat 2 tambah 1 per 12x pangkat 2 kali akar pangkat 3 dari akar x kurang 1 pangkat 5. Semoga penjelasan dua soal ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan tingkat tinggi. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.